Akhirnya BMW X1 yang paling baru sekarang udah bisa kita beli di Indonesia dengan harga sekitar 619 juta rupiah dan 659 juta rupiah off the road. Ini adalah all new, jadi benar-benar redesign from the scratch. Benar-benar baru, nggak menggunakan basis X1 lama. Tapi selain itu mobil ini juga banyak diperdebatkan. Kenapa? Kita akan cari tahu jawabannya di sini. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22 662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Kenapa BMW X1 ini baru dan banyak diperdebatkan? Pertama adalah karena dia bukan pakai basic 3 series lagi, melainkan dia pakai basic yang sama dengan BMW Active Tourer, Grand Tourer, dan Mini Countryman. Jadi underneath dia bukan 3 series lagi. Dan kontroversi yang kedua ada pada mesinnya. Kalian lihat kalau misalnya ini sekarang dia punya mesin itu letaknya transversal, bukan longitudinal seperti BMW pada umumnya. Itu soalnya mobil ini sekarang pakai penggerak roda depan. Kalau kalian adalah fans BMW, kalian mungkin akan sedikit memperdebatkan mobil ini, apakah ini BMW sejati atau bukan. Tapi kalau misalnya kalian cuma konsumen biasa yang memang pengen mobil seperti ini tanpa peduli heritage-nya, mungkin ini nggak terlalu masalah buat kalian. Dan mesinnya kita udah cukup mengenalnya karena ini adalah mesin yang sama dengan Grand Tourer, Active Tourer, dan Mini Cooper. Dia adalah mesin 1500 cc 3 silinder dengan twin power turbo dengan tenaga maksimal 136 horsepower dan torsi yang luar biasa gede, 220 Nm, sekitar segitu. Dan ini bukan sembarang mesin. Mesin ini kemarin memenangkan penghargaan International Engine of the Year di tahun 2015. Itu mengalahkan kandidat-kandidat lain seperti Volkswagen TSI dan Ford EcoBoost. Dan untuk penampilan dari mobil ini sendiri, everything in between is typical BMW. Kita dapat kidney grill, kita dapat lampu yang ada cincinnya, dan bumper depannya sekarang baru. Dan yang gue suka dari mobil ini adalah dia terlihat lebih mature, lebih sporty daripada X1 yang lama. Apalagi karena sekarang dia pakai muka itu yang mirip dengan kakaknya, BMW X5. Jadi mobil itu benar-benar seperti baby X5. Dan kalau misalnya kita lanjut ke bagian bannya, kita akan melihat kalau di sini dia pakai ban berukuran 18 inci dengan ban run flat tire seperti khas mobil-mobil BMW Group seperti Mini, BMW, dan Rolls-Royce. Tapi di sini kita harus ingat kalau mobil yang pakai run flat tire itu biasanya punya bantingan yang sedikit keras. Tapi kita nggak tahu ya karena kita belum test drive mobil ini. Kita akan cari tahu nanti. Dan di sini kita lihat ini adalah varian X-Line alias varian termahal dari X1 baru di Indonesia. Dan untuk varian ini dia sudah punya panoramic roof sebagai standar lengkap dengan atap yang bisa dibuka. Seperti itu, dan kita mau lihat lagi ke belakangnya. Di sini dia juga tipikal BMW karena dia punya LED bar. Tapi kalau di versi luar negeri ada yang pakai dual tailpipe. Di sini kita coba dapat satu tailpipe. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian bagasinya, dia sudah mendapatkan power tailgate. Interiornya pun benar-benar tipikal BMW karena dari desain, dari kualitas material, ini luar biasa top notch, luar biasa berkualitas, luar biasa bagus. Meskipun untuk layar iDrive-nya ini tidak sebesar kakaknya ya BMW X5 atau X6, tapi wajar karena ini adalah X series termurah yang bisa kita beli di Indonesia. Dan juga dia tidak touchscreen. Ini juga touchpad-nya juga nggak ini ya, nggak bisa buat nulis, tapi bisa buat ngontrol iDrive di sini. Ada radio, menu, telepon, navigasi, dan konektivitas yang sangat banyak untuk smartphone kita. Dan di sini kita dapat AC sudah dual zone climate control. Jadi kalau misalnya kanan pengen dingin, kiri pengen hangat, bisa. Dan kita lihat tuas transmisinya di sini dia punya tuas transmisi yang model biasa. Jadi bukan yang sporty seperti BMW M series ya, seperti M3, M4, enggak seperti itu, lebih biasa lagi. Di sini ada mode selektor buat ngatur mode berkendaranya, mau sport, normal, eco pro, tinggal pilih dari sini. Ini tombol buat stability control. Dan semuanya di sini benar-benar driver oriented seperti BMW pada umumnya. Dan kalau misalnya kita lihat ke panel instrumen, di sini kita dapat panel instrumen yang khas BMW, tapi tidak seperti X6 karena wajar ya, X6 lebih mahal. Dia tidak pakai layar LCD, masih analog biasa, tapi oke lah.
Dan di sini kita dapat setirnya sudah tilt dan teleskopik meskipun masih manual. Dan kalau misalnya kita pengen lihat-lihat MID-nya, kita tinggal tekan tombol ini, BC, artinya button cycle. Dan joknya dia sudah pengaturannya elektrik semua, seperti yang dilihat di sini. Dan ada tie supportnya di paha. Nggak hanya elektrik, dia juga sudah ada memory seat meskipun untuk headrestnya tidak bisa elektrik. Oke, so far gue tidak menemukan kekurangan yang gimana banget. Paling kalau misalnya ada satu, tidak ada seatbelt height adjuster. Dan kalau misalnya kita lihat ke atas, di sini ada tombol buat panoramic sunroofnya, terus lampu. Fine, everything is actually very good. Kita akan lanjut ke bagian belakang. Kalau kalian jadi penumpang belakang, baru kalian ngerasain kalau X1 ini jauh lebih lega daripada generasi yang sebelumnya. Ruang kakinya ini lega banget, terutama sampai ke bawah-bawahnya sini. Bahkan ruang kepala luar biasa lega. Jarang-jarang BMW bisa seluas ini karena biasanya mobil BMW itu driver oriented, kecuali seri 7. Terus kita dapat apa lagi? Di sini kita dapat jok terpisah 40, 20, 40 dan juga sudah reclining dan bisa sliding. Jadi kabin belakangnya sekarang benar-benar lebih manusiawi daripada yang lama. Meskipun ada beberapa hal yang jadi catatan kecil. Misalnya, di sini dia punya kisi AC, tapi nggak ada knob buat ngatur secara individual. Jadi kalau mau ngatur AC cuma bisa dari depan. Dan gue mungkin bisa ya seatbeltnya ini pakai model yang di sini aja. Mungkin jangan dari atap gitu ya. Biar kesannya lebih rapi, lebih tidy dan bikin kabin lebih kelihatan clean. Dan kalau misalnya kalian perhatiin pintu dari BMW X1 ini, dia sudah punya illumination lamp seperti kakak-kakaknya. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Sekarang ini adalah bagasi dari BMW X1. Dan perubahan yang dilakukan BMW luar biasa. Bagasi ini jauh lebih lega daripada X1 lama. Sekarang kapasitasnya jadi 505 liter dan kita bisa lipat bangku baris kedua pakai tombol di sini. Dan dengan ini kita dapat bagasi yang sangat gede, lebih dari 1500 liter. Dan sebagai standar dia sudah punya electric tailgate alias pintu bagasi elektrik. Jadi nggak harus bakar kalori lagi kalau pengen buka bagasi. Dan di sini bagian bawah penutupnya, seperti kalian lihat, hanya ada storage biasa dan tidak ada ban serep. Itu seperti tadi karena yang gue bilang tadi, karena mobil ini pakai run flat tire. Kita tutup. Jadi BMW X1 ini benar-benar such an improvement. Dia jauh lebih baik, dia jauh lebih lega, dia pakai mesin yang lebih bagus, dan harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan X series yang lain. Tapi khusus buat kalian para fans BMW garis keras, mungkin kalian tidak akan begitu menyukai mobil ini karena front wheel drive. Tapi untuk konsumen biasa, mungkin tidak begitu ada masalah berarti soal mobil ini. Dan kalau di luar negeri ada yang versi 8 percepatan otomatis, di sini hanya ada versi 6 percepatan otomatis. Sip, itu aja dari kita. Thanks sudah nonton dan jangan lupa sampaikan kritik dan saran kalian di bawah sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, lu jalan deh. Yuk. Kita sudah mendapatkan power tailgate. Oke, dikunci.